semua, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 2, demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fermi Graciela Andolu, Indri Susanti Malo, Ignatius Yeniol Toris, dan yang terakhir, Maria Magdalena Rendung. Pada tugas kali ini ada 5 poin yang akan kita bahas dalam dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti. Dan yang kelima, sistem Amo. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Dengan pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntutan yang diberikan kepada anak agar anak menemukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tersendiri menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun di sini menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun. Bila ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, mereka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam
dan zamannya sendiri. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Selanjutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Alam keluarga merupakan ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, sebagai penuntun, dan sebagai pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter pada anak. Budi pekerti sendiri merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh agar menjadi dirinya sendiri dan mampu untuk memerdekakan orang lain. Selanjutnya, sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. Dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among ini biasa kita kenal dengan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di tengah membangun kehendak atau memberi semangat. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid dan berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Sistem Among juga merupakan cara berpikir atau Among, di mana anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami yang bisa saya tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.